Little Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Lichuan Spas Bab 07. Bab 7. Dengan menaiki kereta bawah tanah dan kemudian pindah ke bus, saya membutuhkan waktu 1,5 jam untuk sampai ke asrama. Karena ada ujian hari ini, semua orang bangun pagi. Di kamar asrama kami sering ada seseorang yang keluar sepanjang malam. Kecuali saya dan Xiao Rui, semua orang berasal dari Beijing. Mereka sering pulang. Ditambah lagi, Xiao Rui memiliki kerabat di sini, yang sering mengajaknya menginap. Meskipun saya tidak memiliki kerabat di sini, tidak ada yang bertanya kepada saya tentang hal itu. Semua orang terbiasa dengan saya yang kembali setiap malam. Ini sangat dekat dengan ujian, namun kamu masih harus bekerja lembur tadi malam. Ning An datang dan bertanya padaku. Setelah bekerja, saya pergi menonton film semalaman. Kamu sudah merencanakannya sebelumnya, bukan? Aku terlalu lelah, aku ingin istirahat sebentar. Bisakah saya duduk di sebelah Anda selama bagian mendengarkan? Ning An diam-diam bertanya, Walkman saya rusak, dan saya belum bisa mendengarkan kaset baru-baru ini. Jangan salahkan aku jika kamu tidak lulus. Aku akan pergi membeli sarapan untukmu. Itu benar, kami mengadakan pesta di asrama malam ini. Geges kakak laki-laki di tahun 301 semuanya akan datang. Itu adalah aktivitas asrama teman lainnya. Apakah kita perlu membeli sesuatu? Haruskah memasukkan sejumlah uang? Saya tidak punya pekerjaan malam ini jadi buru-buru ikut kegiatan sosial. Kamu tidak ada di sini tadi malam. Kami sudah mengumpulkan cukup uang. Asrama juga sudah dibersihkan. Feng Jing'er berkata untuk menugaskanmu mengambil air panas. Oke. Saya mencoba menyesuaikan diri. Xiu Gege datang mencarimu berkali-kali. Saya bekerja di malam hari. Itu di pagi hari. Oh, aku tidak bertemu dengannya. Dia punya air panas untukmu. Bagaimana saya bisa menerima itu darinya? Saya kemudian ingat saya sudah mencuci muka. Dia bertanya apakah kamu tidak punya waktu untuk mendapatkan air panas di malam hari. Aku sudah mendapatkannya di pagi hari. Dia adalah Gege. Gege perlu menjaga Mei Mei, adik perempuan. Ning An selesai. Sejak kapan kamu menjadi mak comblang? Saya disuap. Bagaimana Anda disuap? Dia mentraktirku makan. Semudah itu. Aku akan mentraktirmu menjadi 2. Jangan menjadi perantara bagi kami lagi. Saya tidak tidur sepanjang malam dan tidak punya banyak energi. Sepanjang hari ujian berjalan sangat lancar. Hanya saja setiap kali saya berkedip, saya akan melihat Lichuan berdiri sendirian di dekat lemari es, membungkuk seperti pesenam untuk mengambil susu. Bahkan setelah bertahun-tahun, setiap kali saya memikirkan Lichuan, gambaran pertama yang muncul di benak saya adalah ini. Kemudian, hati saya akan terasa seperti dicubit oleh tangan yang tak terlihat. Saya tidak akan bisa bernapas karena sakit hati. Setelah saya menyelesaikan ujian terakhir saya pergi ke ruang air untuk mengambil 2 kendi air dan perlahan berjalan kembali. Saya belum mencapai asrama sebelum melihat Ning An terbang ke arah saya. Apa itu? Ada pria tampan mencarimu. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa setampan itu? Dia membuat postur yang berlebihan. Kamu harus memintanya untuk datang ke kamar asrama untuk duduk sebentar dan biarkan kami menikmatinya dengan hati-hati, oke? Dia benar-benar mencariku. Lichuan tidak akan punya waktu luang seperti itu. Tapi aku tetap mempercepat langkahku. Feng Jing'er, yang lainnya, dan Gege semua mengelilinginya. Bisakah Anda memberitahu dia bahwa ini adalah waktu yang ditentukan untuk mendapatkan air panas? Jika dia terus berdiri di luar asrama wanita, sesuatu yang buruk akan terjadi. 3 gadis dengan kendi air panas telah menabrak yang lain karena menatapnya. Aku tertawa, mengira dia bercanda.
Ketika saya sampai di asrama, saya melihat bahwa tanahnya berkilauan. Beberapa kendi memang telah tumpah. Saya melihat penjaga menyapu kekacauan dengan sapu sambil mengumpat. Orang yang berdiri di dekat pintu dengan kemeja berkerah putih dan celana jeans memang licuan. "Hai." Dia menyapa saya melalui kerumunan. "Hai." Dia berjalan mendekat dan mengambil kendi dariku. "Sudah selesai ujian." "Selesai dengan ujian. Apakah kamu melakukannya dengan baik?" "Tidak apa-apa. Xiao Qiu, tolong undang teman sekelas Wang untuk minum teh." Xiao Rui menatapku. Baru beberapa menit, namun mereka sudah tahu namanya. Xiao Rui tergila-gila, hampir seperti pemerkosa. "Tidak perlu. Saya khawatir dia naik tangga. Ditambah lagi dia membawa 2 kendi. Kita akan pergi ke ruang makan." "Jangan pergi ke ruang makan. Ada pesta di malam hari. Makanan sudah disiapkan." Feng Jing'er berkata dengan ramah. Dia selalu tidak dingin atau hangat padaku, dan aku tidak pernah bisa memahaminya. "Teman sekelas Wang, beri kami wajah." Wei Haixia mengeluarkan semua metode. Kerumunan ini tidak akan menyerah bahkan jika mereka akhirnya menculik licuan di lantai atas. Tangga di asrama wanita bahkan lebih curam daripada di bioskop. Saya membiarkan semua orang naik terlebih dahulu dan kemudian menemani licuan menaiki tangga satu persatu, sendirian. Dia bersikeras membawakan air untuk saya sepanjang jalan. "Mengapa kamu tidak membangunkan saya di pagi hari? Itu terlalu dini. Kamu perlu tidur lebih banyak. Jangan pergi diam-diam seperti itu lagi." "Mengapa tidak? Bagaimana jika kamu menghilang?" "Licuan." Aku memandangnya. "Ingat, bahkan jika aku menghilang, itu tidak ada hubungannya denganmu. Anda tidak memiliki tanggung jawab terhadap saya." Dia awalnya terus berjalan, tetapi ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba berhenti. Lalu dia meletakkan botol termos, berbalik dan menuju ke bawah. "Hai, tunggu." Aku segera mengejar. Dia mengabaikan saya, melanjutkan sopan santunnya. Saya memblokir jalannya. "Anda tahu bahwa saya mengatakan yang sebenarnya." Dia menatapku dengan dingin dan diam sejenak. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang kota ini. Dan kau tidak tahu apa-apa tentangku." Terus. "Ini hanyalah sebuah kota, kamu hanyalah seorang manusia. Lalu mengapa kamu bersedia pergi denganku kemarin?" "Karena kamu tidak akan menyakitiku." "Bagaimana Anda tahu? Apakah menurutmu itu hanya berbahaya di kota?" "Izinkan saya bertanya, antara kota dan pedesaan, mana yang lebih dekat dengan binatang buas?" "Kami penduduk desa memiliki lebih banyak intuisi untuk mewaspadai bahaya." Dia baru saja akan membuat argumen ketika setengah dari wajah Xiao Rui muncul melalui tangga di atas. "Hei, kenapa kamu masih belum sampai di sini? Seseorang sudah mengangkat picer Anda." "Wang Gege, cepatlah." Li Chuan mengerutkan alisnya. "Wang Gege. Kami memanggil semua orang Gege di sini. Ayo duduk sebentar. Ada pesta di asrama kita malam ini. Makanlah sedikit saja, jangan makan terlalu banyak. Lalu pergilah ke ruang makan dan aku akan mentraktirmu makan besar." Dia mengulurkan tangan dan meraihku. "Apa yang salah?" saya bertanya. Tangannya dingin, seperti cuaca musim dingin. "Kamu memblokir seseorang." Rupanya, seseorang sedang menaiki tangga. Kemudian, terdengar suara tabrakan. Gadis yang datang ke lantai atas menjerit. Itu adalah kendi lain. Dia terus ke atas, masih berjalan satu langkah pada satu waktu. Itu tampak melelahkan dan saya tidak tahan untuk menonton. Sayang sekali tidak ada lift di sini. Kalau tidak, akan lebih mudah bagi kalian untuk membawa air ke atas. Dia berkata. Saya memikirkan hal lain dan bertanya, "Kamu tinggal di tempat yang tinggi, bagaimana jika listrik di gedung tinggi padam? Nyalakan lilin. Bagaimana jika ada alarm kebakaran? Tetap di rumah tanpa keluar. Bagaimana jika benar-benar ada api?" Aku belum pernah melihat api sungguhan. Kamar asrama dipenuhi orang.
Semua orang berjuang untuk memberinya tempat duduk terbaik. Kami tidak pernah tahu Xiao Qiu punya teman. Tidak heran dia pulang larut malam setiap malam. Xiao Rui menuangkan teh untuknya. Kami hanya kenalan. Li Chuan dan aku berkata serempak. Hei, Wang Gege, di mana kamu membeli celana jeansmu? Merek apa itu? Ini sangat bergaya. Ning An bertanya. Ya, merek apa itu? Saya tahu semua merek yang bisa Anda dapatkan di Beijing. Ini pasti dibeli di luar negeri. Xiao Rui berkata, jeans Levi tidak memiliki batas saku ini. Kemeja berkerah Anda juga terlihat sangat bagus. Memasangkan dengan dasi biru akan membuatnya lebih baik. Li Chuan menatapku dengan mata memohon. Aku diam-diam membiarkannya menderita. Benarkah? Jurusan ekonomi di sekolah kami biasa saja. Ayah saya dulu di Universitas Fudan, sekarang dia di Universitas Renmin. Tuan Wang, universitas mana yang Anda masuki? Universitas Chicago. Lu Jie menarik napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi kecurigaan. Universitas Chicago. Dari yang saya tahu, jurusan ekonomi di University of Chicago adalah yang terbaik di dunia. Itu tidak bisa dianggap yang terbaik. Li Chuan berkata, MIT dan Harvard semuanya cukup bagus. Yale dan Princeton juga baik-baik saja. Bukankah Inggris juga memiliki London Economics University? Ayah saya mengunjungi Universitas Chicago sebelumnya dan bertemu Profesor Baker. Tahun berapa dia mendapat hadiah Nobel di bidang ekonomi? Itu. Aku tidak begitu ingat. Li Chuan memikirkannya sebentar. 93. Tidak, Vogel berusia 93 tahun. Baker berumur 92. Ekonomi di University of Chicago pasti yang terbaik. Xiu Yue mengambil kesempatan untuk berbicara denganku, menanyakan seperti apa kampung halamanku. Apakah banyak hujan di Yunan? Ya. Apakah kalian makan jamur setiap hari? Tidak. Lalu apa yang paling sering kalian makan? Nasi mie. Benar sekali, ngomong-ngomong soal mie menyeberangi jembatan. Kemarin, saya hanya mencarinya secara online. Ada beberapa restoran Yunan yang cukup enak di Beijing. Yang paling dekat dengan kita adalah, dia tidak melanjutkan berbicara, karena saya benar-benar lalai. Pada saat ini, Ning An, yang diam sepanjang waktu, menyela dan berkata, benar, Xiao Qiu, beritahu kami bagaimana kamu dan Wang Gege bertemu. Feng Jing'er meliriknya dengan kesal. Suara An terlalu keras dan memotong percakapannya dengan Li Chuan. Dia sering mengunjungi kafe. Saya bilang, hanya itu. Itu sama sekali tidak romantis. Beri kami lebih banyak materi. Kami hanya kenalan biasa saja. Seluruh wajahku merah. Bagaimana menjelaskannya? Secara umum, jika itu bukan pacar maka dia tidak akan mudah diterima di asrama wanita. Li Chuan dengan bijaksana berdiri, terima kasih atas kebaikan semua orang, saya masih memiliki beberapa hal untuk diurus. Aku akan pergi, kalian bersenang-senanglah. Ning An berseru, Wang Gege, sering-seringlah datang. Kami mengadakan pesta dansa setiap minggu. Setelah dia mengatakan itu, dia ingat bahwa dia tidak bisa berjalan dengan nyaman dan mungkin tidak bisa menari. Dia buru-buru menambahkan, maaf, itu tidak disengaja. Aku mengantar Lu Chuan ke bawah. Ketika kami sampai di bawah tangga, saya bertanya kepadanya, apakah Anda benar-benar harus mengurus sesuatu? Ayo makan malam di ruang makan sebelum kamu pergi, oke? Aku harus mentraktirmu. Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya tidak ingin semuanya dibongkar saat duduk di sana. Apakah ruang makan jauh? Apakah saya perlu mengemudi? Itu di depan saja. Lantai pertama adalah ruang makan siswa, lantai kedua adalah restoran. Semua orang mengatakan masakan mereka enak. Saya tidak pernah pergi ke lantai 2. Kalau begitu ayo pergi ke lantai 2. Kami naik ke lantai 2 dan mencari tempat duduk di dekat jendela. Pelayan datang dan menyerahkan menu. Matanya tertuju pada Li Chuan,
kalian berdua ingin minum apa? Aku juga menyukainya. Saya bahkan adalah juara gaya bebas 400 meter dari kompetisi olahraga remaja kabupaten. Rumahku di tepi sungai. Di musim panas, saya berenang setiap hari. Sayang sekali kolam renang sekolah hanya buka di musim panas. Saya hanya bisa beralih ke lari setiap hari. Tidak heran kamu terlihat memiliki begitu banyak energi. Kulitmu selalu cerah. Dia menatap wajahku. Semua anak dari pedesaan seperti ini. Makan, kenapa kamu tidak makan? Makan lebih. Dia sedang makan, kecuali dia hanya sesekali menggerakkan sumpitnya. Jangan khawatir, aku akan menghabiskan bagianku. Dia masih terus makan perlahan. Dia mengunyah sangat lambat seolah-olah dia punya masalah dengan pencernaan. Aku akan berhenti berbicara sehingga kamu tidak harus terus menjawab dan tidak makan. Saya pikir itu lucu, kenapa saya tidak pernah memperhatikan ini? Apa yang kamu tulis di kertas itu? Dia bertanya. Tidak mungkin memiliki yang tanpa yin. Puaslah sepenuhnya dengan apa yang ada, kataku. Ini dari buku perubahan. Ayah saya adalah seorang guru bahasa. Dia memujiku, kamu cukup terpelajar. Apa yang Anda sebut buku perubahan dalam bahasa Inggris? Buku perubahan, ada juga yang menyebutnya I Ching. Berbicara tentang buku perubahan, bisakah kamu meramal? Dia bertanya. Tidak, bahasa tidak bisa digunakan untuk meramal. Seni bela diri tidak bisa digunakan untuk membeli beras. Saya menggunakan sumpit untuk menyodok kepala ikan dan memutuskan bahwa bagian itu bisa dimakan. Dia tersenyum, senyum lambat diam. Kalau begitu, Xiao Qiu, apakah kamu bersedia datang ke tempatku untuk berenang malam ini? Jika kamu selesai makan ikan ini, aku akan pergi. Dia secara metodis membersihkan bas, meninggalkan tumpukan tulang yang berantakan yang begitu bersih, bisa digunakan sebagai spesimen. Pelayan datang membawa tagihan. Saya mengeluarkan dompet saya. Dengan refleks cepat, dia telah menyerahkan 2 lembar uang 100 yuan. Terima kasih, simpan kembaliannya. Hei, siapa yang membiarkanmu membayar? Aku berteriak. Kamu adalah seorang murid, orang yang bekerja paruh waktu. Aku bilang aku akan merawat hari ini. Pelayan, tolong kembalikan uang itu padanya. Dia melatih kembali tanganku. Di masa depan, saat kita makan bersama, aku akan selalu membayar. Mari kita buat aturan, jelas. Aku membuka mulut untuk membantahnya, tapi terhenti oleh tatapannya. Aku tidak akan berdebat tentang hal itu denganmu hari ini, kataku, diam-diam bahagia di dalam. Jadi akan ada lebih banyak kesempatan untuk makan bersama di masa depan. Dia menurunkanku di tangga asrama dan menungguku mengambil baju renangku. Pesta di ruangan itu sedang ramai. Saya segera pergi untuk menyapa Ning An. Feng Jing'er datang untuk bertanya dengan suara rendah, apakah kamu datang ke pesta dansa malam ini? Kita semua akan pergi. Orang-orang itu membeli tiket. Jika kamu tidak pergi, Xiu Yue akan sendirian. Saya sibuk. Di mana teman sekelas Wang? Dia tidak menemanimu ke sini. Dia tidak datang, tidak bisa dikatakan bahwa kita adalah teman. Kami hanya kenalan saja. Saya mencoba memperbaikinya lagi. Aku akan mengatakan sesuatu, jangan merasa sedih karenanya. Saat nanti kamu patah hati, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Dia berkata dengan nada ringan, jangan jatuh terlalu dalam. Kalian berdua tidak bisa bekerja. Aku tidak bertanya mengapa. Aku mengambil ranselku dan menuruni tangga. Li Chuan masih menungguku di bawah tangga. Kami berjalan ke depan bersama. Seseorang telah melemparkan kulit jeruk ke tanah. Saya hampir terpeleset, tetapi tertangkap olehnya tepat pada waktunya. Hati-hati. Aku tidak pernah melihat ke tanah saat aku berjalan. Saya bilang, saya sebenarnya selalu melihat ke bawah. Aku akan membantumu melihat. Dia berkata, tapi, Anda harus memegang tangan saya sepanjang waktu agar itu berhasil. Setelah dia mengatakan ini,
dia memegang tanganku seolah-olah itu yang diharapkan darinya. Seolah-olah, dia harus terus menjagaku agar aku tidak jatuh. Benz itu berhenti di depan kami seolah-olah sedang menunggu kami untuk mengusir mobil dan meninggalkan tempat itu. Saya diam-diam berkata, "Li Chuan, masuk ke mobil. Ayo cepat pergi. Sudah terlambat." Pintu mobil terbuka, seorang lelaki tua berambut abu-abu keluar. Dia memiliki tas kerja di tangannya. Dia adalah Presiden Liu. Tanganku gemetar. Dia adalah seorang presiden, bukan hantu. Apa yang Anda takutkan? Li Chuan memegang tanganku dan tersenyum ke arah lelaki tua itu. "Halo, Presiden Liu." Saya terdiam. "Halo, kamu, Wang Li Chuan. Ini adik sepupu saya, Xie Xiaoqiu. Murid tahun pertama." Dengan wajah memerah, saya berkata, "Halo, Presiden Liu. Mahasiswa, apakah Anda mencari saya untuk sesuatu?" Presiden Liu dengan sopan menjabat tangan Li Chuan dan kemudian menjabat tangan saya. Aku tetap diam, sambil mencubit telapak tangan Li Chuan. Hanya ini. Xiaoqiu baru di sini dan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini. Ia merasa masih ada yang kurang dari fasilitas yang ada di sekolah kami. Dia ingin melamarmu. Li Chuan berbicara dengan jaminan terus terang, tidak memperhatikanku. "Li Chuan, orang tua, kamu melemparku ke dalam lubang api seperti ini. Oh, kami sangat menghargai pendapat siswa kelas bawah di sekolah ini. Terima kasih, mahasiswa. Apakah Anda bersedia membicarakan hal ini dengan saya di kantor saya?" Itu, dia agak gugup. "Kenapa gak chat di sini aja? Teman sekelas Xie, Anda dan Presiden mengobrol. Saya akan pergi dan mundur dari mobil." "Maaf, Presiden Liu, saya hanya parkir sementara di sana." "Jangan khawatir tentang mundur. Ada banyak tempat parkir di sini. Sopir saya akan mencari tempat untuk memarkir mobil." Presiden memegang dirinya dengan keanggunan seperti itu sepanjang waktu. Jantungku berdegup kencang 3 kali dan terbata-bata. "Presiden, kupikir periode untuk mendapatkan air panas untuk asrama putri terlalu singkat. Airnya hanya datang 3 kali sehari, tidak cukup untuk digunakan. Kudengar sekolah melakukan ini untuk menghemat air. Kami sedang dalam proses membicarakan masalah ini. Saya yakin akan ada keputusan baru bulan depan. Saya datang ke sini untuk sekolah dari daerah terpencil. Ruang makan sekolah memiliki standar yang sangat tinggi sehingga harganya terlalu tinggi. Kami tidak mampu membelinya." Presiden berkata, "Sepupu Anda tampaknya sangat kaya. Biarkan dia mensubsidi Anda sedikit sehingga Anda dapat belajar lebih keras dan berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Untuk membayar pengeluaran sehari-hari, kami yang kesulitan harus bekerja paruh waktu. Kami tidak punya waktu untuk belajar, jadi kami tidak bisa mendapatkan beasiswa. Saya percaya bahwa sistem beasiswa sekolah memiliki masalah. Aku akan bangkrut, sial." Kemudian gunakan bahasa Inggris untuk menulis proposal. Menulis itu dan kami masih mengadakan pertemuan untuk membahasnya. Saya akan memberitahu Anda tentang hasil diskusi. Wajah Presiden tersenyum sepanjang waktu. "Saya masih ada rapat, saya akan pergi." Presiden berjalan pergi. Li Chuan berdiri di dekat pintu mobil dengan tangan bersilang menertawakanku. Aku menggertakkan gigiku dengan marah. "Wang Li Chuan, kita akan lihat bagaimana aku membalasmu." "Dengar, bukankah kamu berbicara dengan sangat baik? Ini disebut bibit. Berikan sedikit sinar matahari dan itu akan berkecambah." Dia terus mengolok-olok saya. "Proposal itu, saya tidak akan menulisnya. Kamu harus menulisnya, aku akan membantumu memperbaikinya. Saya hanya akan mengoreksi kata-katanya, Anda memperbaiki kesalahan tata bahasa Anda sendiri. Kamu bisa menulisnya."